Selamat pagi, para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan, kembali dengan cerita kehidupan yang kali ini berjudul Berani atau Be Brave. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal juga kepada mereka yang merayakan, dan bagaimanakah sekarang menghadapi tahun 2021? Apakah kita berani atau tidak? Kita lihat dalam kasus membentuk keberanian. Bagaimana kita menjadi berani? Apa itu sebenarnya pengertian berani? Berani itu dari kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak takut. Ya. Mempunyai hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Sedangkan takut itu artinya merasa gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Gelisah, khawatir. Tetapi ada pengertian takut yang sedikit berbeda, yaitu kalau kita bicara takut akan Tuhan, takut kepada Allah. Itu artinya takwa, segan, hormat. Nah, kita akan melihat mengenai berani dan takut. Khususnya adalah mengenai berani ini. Lalu tadi saya katakan, bagaimana kita mau menghadapi tahun 2021? Hari ini kita sudah masuki hari pertama tahun 2021. Kita akan mengucapkan selamat tinggal tahun 2020 yang mungkin penuh dengan masalah, kesedihan, kekecewaan, penyakit, ada COVID, dan lain sebagainya. Dan kita beralih ke tahun 2021. Selamat datang yang penuh harapan tahun 2021, penuh kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, kerajinan, dan sebagainya yang positif. Nah, kalau kita menghadapi hal seperti ini, beranikah kita menghadapi tahun 2021? Masa depan memang kita tidak tahu. Bagaimana kalau tahun 2021 dipenuhi oleh kegagalan, penyakit, kekecewaan, dan kita ditolak? Tetapi mungkin juga tahun 2021 itu penuh dengan kesuksesan, penuh kesehatan, sukacita, dan kita diterima di mana-mana. Jangan takut teman-teman, karena apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Kita analogikan kita seperti Daud yang menghadapi Goliat. Jangan takut, jalan terus, coba dulu. Nah, ternyata Goliat yang kecil bisa menghadapi si raksasa. Daud yang kecil bisa menghadapi Goliat yang bertubuh raksasa. Dengan ketepel dia bisa membunuh si Goliat ini. Demikian juga dengan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2021. Mungkin berbeda dengan 2020, mungkin juga sama. Kita tidak tahu, tapi kita berani melangkah. Kita berani menghadapinya. Bagaimana caranya? Tentu pertama kita perlu membuat rencana. Pada saat membuat rencana kita perlu berpikir how, bagaimana? Bagaimana ini kita perlu bertanya 90% pada Tuhan. Tanya kepada Dia, bagaimana Tuhan persiapan yang harus aku lakukan. Bawa dalam doa, minta petunjuk Tuhan. Dan 10% baru gunakan akal budi kita, pengalaman kita, kepandaian kita. Itulah membuat how, membuat perencanaan. Pada saat pelaksanaan mungkin kita mengalami kegagalan. Pada saat mengalami kegagalan kita perlu bertanya why. Tapi why ini 100% adalah tanggung jawab diri sendiri. Jadi jangan marah pada Tuhan. Mengapa Tuhan saya gagal? Padahal saya sudah bertanya pada Tuhan. Why itu tanggung jawab aku. Mengapa aku salah? Mengapa aku melakukan begini? Evaluasi. 0% baru bertanya pada Tuhan. Artinya kita tidak punya hak untuk menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Apa itu ketakutan? Nah, ketakutan itu adalah hanya berada dalam pikiran kita.
ketakutan itu tidak nyata. Memang untuk menghadapinya kita perlu persiapan, kita perlu belajar, kita perlu berlatih. Meskipun rasa takut seringkali bisa mengerikan, tetapi rasa takut merupakan bagian hidup kita yang nyata, yang harus kita hadapi. Walaupun takut itu tidak enak, kita perlu berani menghadapinya. Kalau berani, itu artinya kita perlu berani mengatasi ketakutan kita, mengatasi berbagai hal yang kita takuti. Untuk itu, agar kita berani, kita perlu memperhitungkan segala resiko. Tentu saja resiko yang tingkat menengah, moderate risk. Karena kalau untuk resiko yang tingkat tinggi kita lakukan juga itu namanya nekat. Moderate risk artinya dengan usaha keras saya bisa berhasil. Kita perlu berusaha sebaik mungkin. Kalau gagal, itu artinya saya perlu belajar lagi. Pantang menyerah, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Dan juga siapkan alternatif cadangan. Buat kita, yang penting adalah mencoba. Karena gagal itu bukan itu urusan nanti. Yang penting kita berani mencoba. Kalau kita tidak berani mencoba, itu artinya kita sudah gagal. Dan kita juga perlu menciptakan berani yang positif, yaitu apa? Berani bertanya seperti di sini, ya. Berani memulai, jangan tunggu orang lain. Berani benar karena kita benar maka kita tidak disukai. Jadi berani tidak disukai, berani berubah. Kalau malas berubah kita akan dilindas oleh zaman. Berani malu karena benar. Berani kerja keras, berani membela yang benar. Berani mati demi kebenaran. Berani tampil beda, berani jujur, dan lain sebagainya. Itulah keberanian yang perlu kita siapkan. Dan kita juga perlu mengejar impian. Walt Disney mengatakan, semua impian bisa menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejar impian tersebut dengan sungguh-sungguh. Perlu ada keseriusan. Dan kemudian dikatakan juga di sini dalam mengejar impian, barang siapa tidak berani, dia nggak bakal menang. Dia takut hanya untuk mencoba saja sudah pasti gagal. Nah, supaya berani, bepergianlah ke tempat yang kamu takuti, karena disitulah Anda akan mengasah keberanian Anda. Inilah yang perlu kita lakukan. Tetapi perlu hati-hati juga. Kalau kita bersama-sama dengan orang banyak, itu belum tentu benar. Karena banyak yang salah jalan, tapi tenang-tenang aja, karena merasa banyak teman. Nah, ini hati-hati. Beranilah menjadi benar meskipun Anda sendiri, meskipun Anda berbeda dengan orang lain, meskipun Anda ditolak orang lain. Sendiri belum tentu salah. Jangan-jangan kita yang benar sendiri. Kita perlu menyontoh juga Mulan. Mulan ini seorang kesatria dari Cina yang seorang wanita. Padahal zaman itu wanita tidak dihargai. Nah, Mulan berhasil memenangkan pertempuran, peperangan, karena dia memiliki 3 nilai, yaitu setia terhadap negara, terhadap keluarga, berani, dan mengutamakan kejujuran. Sehingga dia pertama berpura-pura berpenampilan sebagai seorang pria, tetapi karena dia ingat kejujuran, maka dia pun berani tampil sebagai seorang wanita, dan ia berhasil memenangkan pertempuran. Dalam mengenai keberanian, ya, kita perlu sekali lagi, jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal, tapi persiapkanlah diri sebaik mungkin. Terima kasih, para sahabat sekalian. Tetaplah berani, jangan takut. Melangkah,
jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Karena selalu ada harapan. Terima kasih, Tuhan memberkati.